Kita akan masuk dalam seri kebenaran firman Tuhan. Bapak Gembala Pembina menitipkan sebuah tema yang cukup menarik yang akan saya bagikan kepada kita. Pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita akan baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yang saya bacakan 15, Bapak Ibu 16, nanti ayat yang ke-18 kita bacakan secara bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Baru 4 orang. Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Adalah sebuah surat yang sangat penting. Mengingat ada berbagai hal, berbagai tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, hari-hari ini yang diharapkan dari kita orang-orang Kristen, dari kita orang-orang percaya adalah kita menjadi orang-orang yang terang. Terang itu artinya tugas kita menerangi kegelapan. Terang itu tugasnya kita memberi jalan kepada orang-orang yang selama ini tersesat, yang selama ini tidak bisa melihat apa itu kebenaran di dalam kehidupan mereka. Kenapa harus terang? Kenapa harus menjadi penunjuk jalan? Karena ada banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu. Ya, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya sempurna, yang kelihatannya ini sangat bagus sekali, tapi ujung-ujungnya itu bisa menyesatkan kita semua. Dan Bapak Ibu tahu itu adalah pekerjaan iblis hari-hari ini. Ya. Tantangan besar sekali buat saya sebagai orang tua hari-hari ini bagaimana mendidik seorang anak. Itu sangat berat sekali Bapak Ibu. Saya lihat ada Bapak Ibu saudara-saudara juga sini yang sudah punya anak, yang sudah besar-besar, yang sudah berhasil melalui fase di mana sangat berat saya mulai merasakan ya. Anak saya mulai terpengaruh dengan video-video YouTube, TikTok dan sebagainya. Itu berat sekali loh Bapak Ibu. Zaman dahulu kita belum tahu itu ya. Zaman dahulu orang nonton film, nonton TV saja. Orang tua tinggal kasih mati TV, selesai. Ya kan? Selesai. Kalau anak TV masih hidup, kasih mati meteran listrik, selesai. Tapi hari-hari ini tidak bisa Bapak Ibu. Ya, yang namanya video, yang namanya YouTube, TikTok, media sosial itu sangat sulit sekali bagaimana kita menyaring supaya anak-anak kita bisa menerima hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Itu sangat sulit sekali. Makanya yang saya lakukan adalah berdoa Bapak Ibu. Ya, saya berdoa Tuhan tolong saya, kasih saya hikmat, kasih saya bagaimana cara saya mendidik anak saya. Karena kalau kita larang terus ya, terutama sebagai seorang ayah. Kalau saya larang terus, saya larang, akhirnya anak itu benci kepada saya. Kadang-kadang saya bilang, Jose, saya panggil dia. Biasanya kami punya waktu yang terbaik itu sebelum tidur Bapak Ibu ya. Jadi ini parentingnya saya, sebelum tidur, sebelum doa, saya ajak dia. Biasanya kalau sudah jam 9:30 atau jam 10, saya selalu bilang time's up, sekarang waktunya tidur. Matikan lampu, nanti ada waktu 2-3 menit saya ajak ngobrol dia. Ya, saya bilang, ayo kamu harus bagi waktu, karena kamu sudah sekolah, kamu harus belajar,
main game kalau bisa 1 hari 1 jam saja cukup ya. Kadang-kadang dia terima juga, tapi yang namanya anak kecil dia bilang, tapi papi teman-teman saya kan sudah jago main ini, teman-teman saya sudah bisa ini. Itu tantangan lagi buat saya Bapak Ibu ya, tantangan lagi buat saya. Nah, kita kembali ke sharing firman Tuhan. Saya beri judul yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah menjadi orang yang bijaksana atau hidup bijaksana. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini yang dibutuhkan dari kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, saya memberikan uraian apa itu bijaksana. Boleh naik saja Pak Moje. Bijaksana adalah kemampuan untuk menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan untuk bertindak secara arif, cermat dan berhati-hati. Sekali lagi Bapak Ibu, akal budi dipakai, pengalaman juga dipakai, dan pengetahuan untuk bertindak secara arif, cermat, dan hati-hati. Ini bijaksana Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa saya itu senang sekali kalau lagi pergi atau kumpul keluarga itu, saya suka ngobrol dengan orang tua. Bapak Ibu, saya tipe orang yang senang duduk dengar mereka cerita. Ya, mereka berbagi pengalaman. Itu sesuatu yang langka dan jarang kita dapat loh Bapak Ibu. Saya punya Bapak rohani di Bandung, namanya Bapak Julius Ishak. Beliau itu kalau khotbah itu 1,5 jam Bapak Ibu. Halo, kita khotbah di mimbar ini 40 menit saja jemaat sudah tidak sabar, sudah tidak betah lagi. Apalagi beliau itu khotbah 1,5 jam, kadang-kadang saya duduk dan saya ikuti. Karena apa? Dia orang yang sudah pengalamannya banyak sekali. Dia orang yang punya pemahaman, pengetahuan tentang rahasia-rahasia kehidupan. Dan itu saya sangat senang sekali mendengar Bapak Ibu. Anak-anak kita hari-hari ini, mereka lebih senang menghabiskan waktu untuk main game. Boleh main game, gak apa-apa, tapi dibatasi. Lebih suka scroll media sosial, lebih suka nonton TikTok. Karena buat mereka itu lebih masuk ke kepala mereka. Karena buat mereka itu lebih menyentuh kepada kehidupan mereka, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya di sini dikatakan ya, pengalaman dan pengetahuan untuk bertindak secara arif. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi yang sudah punya anak, yuk ini tugas kita dan ini sebuah kerja keras ya. Sangat-sangat kerja keras buat kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bijaksana hari-hari ini untuk kita boleh menjalani kehidupan kita. Nah, saya lanjut. Berhati-hati terutama saat menghadapi kesulitan. Penuh perhitungan dan pertimbangan serta mampu menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Garis bawahi Bapak Ibu, penuh perhitungan dan pertimbangan. Ini sangat penting sekali. Ya, perhitungan mau buat sesuatu tuh hitung dulu. Saya sudah pernah berbagi kepada teman-teman di sini. Kira-kira 4 tahun yang lalu saya lihat, wah ikan lele ini kok bagus ya kalau dijual 5 ekor 1 kilo dan berternaknya punya gampang gitu. Lalu saya tertarik, punya modal sedikit, lalu saya sewa lahan orang, lalu saya bikin kolam 3 buah kolam sekaligus Bapak Ibu. Lalu saya bilang, wah ini pasti berhasil nih. 1 kolam saya taruh bibit 5.000 ekor sampai 7.000 ekor. Lalu nggak usah macam-macam, tinggal beli pakan, saya kasih makan. Dengan gampangnya saya berbicara demikian Bapak Ibu. Lalu mulai saya suruh orang gali, lalu kasih terpal, kasih air, lalu kemudian kasih bibit Bapak Ibu. Saya tabur 7.000 ekor dalam 1 kolam. Saya pikir wah 7.000. Lalu saya mulai duduk, saya hitung 7.000. Kalau dibagi 7 berapa puluh kilo itu saya bilang. Kalau 1 kilo 15.000, wah duit banyak sudah ini. Dan akhirnya berjalannya waktu. Ternyata Bapak Ibu, lele itu, ikan lele itu, setiap 2 bulan harus disortir Bapak Ibu. Dipisahkan ukurannya. Kalau dia sudah beda ukuran kita harus sortir lagi. Kalau enggak apa yang terjadi? Bisa ada 5 atau 6 ekor yang besarnya seperti lengan saya. Dan dia memakan ikan-ikan yang lain. Karena lele itu kanibal Bapak Ibu. Saya enggak tahu. Lalu saya bilang, oh sudah yang penting saya tebar pakan, saya kasih makan. Saya sewa pegawai, kamu tolong ya. Tiap 2 hari sekali kamu kasih makan. Oke katanya. Lah
Begitu bulan keempat saya mau coba sortir Bapak Ibu. Saya menemukan ada 4 ekor sebesar ini. Ya. Jadi bisa dihitung kalau satu hari dia makan 5 ekor, kali 4 bulan berarti sekitar 2000 ekor sudah hilang. Bapak Ibu. Jadi berarti saya sudah salah perhitungan. Salah perhitungan saya tidak sampai di situ saja Bapak Ibu. Ternyata setelah panen, maksudnya setelah lelenya sudah jadi, mau jual di mana? Tidak bisa sembarangan. Saya harus cari tengkulak orang yang mau ngambil, kemudian dia akan jual di pasar. Tidak mungkin saya seorang Kris duduk di pasar lalu teriak lele, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Saya harus cari orang yang mengambil itu dengan beberapa ukuran, kemudian dia yang jual. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Ya, banyak mafianya. Banyak pengumpul-pengumpulnya itu dari 1 kilo 15.000 dia beli 5.000 Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau enggak dijual ke dia ya sudah. Lele itu kalau tambah besar ukurannya tidak bisa dijual lagi Bapak Ibu. Kalau kita di sini kita dapat tangkap yang besar-besar kita senang. Wah besar, gak bisa. Di pasar itu ada takarannya, ada ukurannya. Harus 10 ekor 1 kilo. Tidak bisa 3 ekor 1 kilo, itu tidak layak dijual. Dan akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, 3-tiganya gagal panen. Dengan perhitungan waktu itu 1 kolam lele saya menghabiskan modal sekitar 15 juta. Jadi kurang lebih berapa? 45 juta. Ya, dalam waktu 6 bulan hilang begitu saja. Dan akhirnya kolamnya saya pakai apa? Saya bilang masyarakat yang mau mancing duduk sore-sore ayo mancing yuk. Jadi mereka pakai buat kolam pemancingan saja. Ya. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kira-kira 3 bulan sebelum COVID melanda Indonesia, terutama kota Bandung saat itu, saya lagi duduk-duduk di rumah karena saya buka restoran di Bandung, lalu ada seorang investor datang dan dia ngomong, Pak Kris, yuk kita buka restoran yuk. Restoran apa? Yuk restoran sei babi, mungkin pertama kali di kota Bandung, siapa tahu laku gitu. Saya bilang, oh boleh juga ya, ayo Bapak Ibu. Kami langsung bergerak, kalau kurang lebih cuma 2 bulan, kami bisa menyewa ruko dengan harga 200 juta, lalu kami bangun, kami renov dan akhirnya jadi. Begitu buka 2 bulan kemudian datanglah si Bapak COVID itu, Bapak Ibu. COVID datang dan kota Bandung, Bapak Ibu, terutama kami tinggal di Kecamatan Andir itu, tengah-tengah kota Bandung. Setiap hari kita dengar ambulans, dan kami tidak bisa bergerak. Apalagi saya, karena di rumah itu ada nenek, ya, ada nenek dari istri saya. Kemudian ada bayi juga yang baru lahir, anak kami Jose lahir waktu itu pas COVID juga. Dan kalau kami keluar, kami nggak boleh masuk rumah sebelum 3 hari, harus steril dulu baru kami bisa masuk rumah. Jadi betapa repotnya waktu itu Bapak Ibu, tantangan yang harus saya hadapi. Begitu kami nekat buka, karena kami buka di sebuah komplek besar di kota Bandung. Kalau nekat buka, Pol PP datang, kursi meja diangkut semua. Bapak Ibu. Jadi kurang lebih, gak sampai setahun. Tidak sampai setahun. 6 bulan atau 7 bulan kami harus tutup. Ya, dengan perhitungan bahwa modal sudah hilang. Karena tidak bisa diklaim uang kembali. Karena kami sudah sewa ruko waktu itu 2 tahun sekaligus 200 juta. Jadi gak sampai setahun kurang lebih 200 juta hilang lagi Bapak Ibu. Karena apa tadi? Tidak ada pertimbangan, tidak ada perhitungan yang matang sebelum kita melakukan sesuatu. Ya, anak-anak muda sebelum menikah, hitung baik-baik, kenali baik-baik. Ya, kenali baik-baik tujuannya adalah supaya kita tidak menyesal mengambil keputusan yang akan kita jalani dalam kehidupan kita. Oke lah, ya. Kalau kesalahan yang bisa kita rubah 1 jam, kalau masak nasi jadi bubur ya sudah kita masak lagi selesai. Atau kalau kita salah gunting rambut ya tunggu sebulan lah dia setumbuh, ya kita gunting lagi aman kan? Ya enggak? Kalau salah pilih jodoh Bapak Ibu, seumur hidup loh kita harus jalani dengan dia. Halo anak-anak muda, jadi perhitungkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik sebelum kita mengambil keputusan. Itu yang dimaksud dengan bijaksana, ya.
harus pada porsinya. Ya, saya cuma mengambil contoh, misalnya kita memilih pasangan hidup, harus seimbang. Yang pertama mungkin usia, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda juga, itu penting sekali. Ya, nanti kalau ambil istri terlalu muda bedanya terlalu jauh nih. Saya bedanya 10 tahun Bapak Ibu. Pak Beni masih masuk ya Pak Beni ya. 10 tahun masih gak terlalu kelihatan. Tapi ada yang bisa 20 tahun, 30 tahun ya. Nanti kalau jalan-jalan di pesta, orang tanya ini anak kok, isonde ini istri gitu kan. Harus seimbang dalam hal ekonomi juga. Jangan sampai suami terlalu kaya, istri ada apa-apa ya. Akhirnya bisa KDRT, ya enggak? Akhirnya istri tiap hari kerja di dapur saja karena istri punya apa-apa. Jadi harus seimbang Bapak Ibu. Seimbang dalam hal pendidikan, itu penting juga. Ya, jangan sampai istri S4, suami cuma S1, SD maksudnya. Nah, ini bahaya sekali. Ya, harus seimbang pendidikannya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu harus seimbang dalam hal iman. Iman itu sangat penting sekali. Jadi pertimbangkan yang baik, ya, diatur yang baik, itu yang disebut dengan bijaksana. Sampai sini bisa dimengerti ya, teman-teman? Sebelum saya masuk lebih jauh, poin yang pertama bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan perhatikan cara hidupmu. Next, ya. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan itu artinya awasi, ya. Lihat baik-baik bagaimana kamu hidup. Perhatikan artinya apa? Seperti seorang ayah yang mengawasi anak-anaknya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana tingkah laku anak ini? Kalau Jose saya lepas 2-3 jam keluar main dengan tetangga, 2-3 jam itu cukup bagi dia untuk menghafal mungkin 5-10 kalimat yang akan dia ulangi terus-menerus. Dan ketika dia masuk rumah dia mulai ngomong binatang, mulai ngomong maki-makian. Bapak Ibu itu cukup ya. Dari saya kadang-kadang harus awasi dia. Saya perhatikan dia, kadang-kadang dia main game, kadang-kadang dia nonton YouTube. Nanti saya suka umpan outputnya apa yang dia dapat. Ya, bisa saja tiba-tiba dia ngomong karena bahasa-bahasa di game itu kan bahasa-bahasa kekerasan. Ya, bahasa-bahasa yang nah, kalau kita dengar dia punya teman juga di sekolah, dia bisa ngomong, Bapak Ibu saya kaget juga. Waduh, ini bahasa dari mana? Saya tarik dia duduk. Ya, Papi pengen dengar ini dengan bahasa kamu dapat dari siapa? Ini kamu dengar dari siapa? Baru dia ngomong, oh dari temannya namanya ini Pi. Dia kalau ngomong itu suka gini-gini. Saya bilang, ya Tuhan. Ya, itu output yang saya dapat dari anak saya. Papi. Jadi awasi. Bukan hanya anak kita, keluarga kita. Tapi diri kita sendiri pun perlu kita awasi Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kemarin beta salah khotbah kok. Di komsel beta salah omong kok. Itu kadang-kadang beta tanya ke istri. Ya, pulang saya tanya ke istri, gimana tadi? Ya, saya evaluasi bersama istri. Setelah khotbah, setelah sharing, saya evaluasi bersama istri. Tadi saya ngomong apakah ada yang salah? Apakah saya ngomong tadi realitanya sesuai enggak dengan kehidupan kita? Kadang-kadang dia kasih tahu, oh, kamu ngomong gini tapi nanti yang kamu lakukan ini. Oh iya, terima kasih. Saya sudah dikoreksi. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana kita hidup Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengawasi ajaran-ajaran. Ada tindakan dan perkataan yang keluar dari mulut kita. Kadang-kadang kita jadi seperti orang sanguin. Sanguin itu biasanya ngomong dulu baru mikir biasanya. Ya, jadi tipe orang sanguin itu omong habis, aduh maaf ya tadi omong salah kok. Oh, itu bahaya sekali Bapak Ibu. Ingat ada beberapa hal dalam dunia ini yang gak bisa ditarik kembali. Yang pertama itu perkataan kita. Apa yang kita ucapkan itu dalam hitungan sekian detik itu langsung terekam di memori kepala kita, Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa kita tarik lagi. Itu gak bisa kita hapus, ya. Karena apa? Lebih cepat orang mengingat hal-hal yang buruk, ya enggak sih? Ya, hal-hal yang baik, pujian itu katanya sekian detik saja bisa hilang dari kepala kita. Tapi coba katakan hal-hal yang buruk, itu bisa terekam sekian tahun lamanya di kepala kita. Makanya secara psikologis Bapak Ibu, kalau ada teman-teman yang lagi masalah,
kita jangan hakimi dia. Nggak bisa. Ya, dia lagi sakit lalu kotong datang bilang, "Ih, lu ini mungkin banyak dosa." Dia akan ingat itu terus. "Wih, beta banyak dosa, beta banyak dosa, beta banyak salah." Tidak boleh Bapak Ibu. Yang harus kita ungkapkan, yang harus kita katakan, kamu harus sembuh, kamu harus semangat. Biar itu yang terekam di kepalanya. Gitu. Jadi hati-hati dengan perkataan. Ya, yang kedua itu peluru atau anak panah. Sekali kita tembakkan, sekali kita lepaskan, itu tidak mungkin kita tarik lagi Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu tidak mungkin kita putar kembali. Halo Bapak Ibu. Waktu tidak bisa kita ulang kembali. Karena itu pergunakan dengan sebaik mungkin. Perhatikan, jangan hidup seperti orang bodoh yang tidak peduli, tetapi hiduplah dengan kesadaran penuh akan setiap langkah. Jangan masa bodoh. Jangan bilang, sudah, senap apalah. Ya. Apalagi orang Kupang. Orang Kupang kan gampang ya. Sudah ada anak baru nikah tuh gampang. Sana ada yang marah tuh. Minta maaf ya kalau kata-kata saya nanti menyinggung Bapak Ibu. Orang Kupang itu terlalu gampang sekali. Yang penting hamil duluan tuh nanti baru kau urus. Gereja banyak kok. Kalau ini gereja soal mau berkati, kau cari gereja di mana? Banyak pendeta yang masih mau berkati. Ini kasihan sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena hidup tidak penuh dengan pertimbangan yang baik. Masa bodoh saja. Yang penting beta hidup. Yang penting beta senang. Yang penting beta bisa dapat apa yang beta mau di dalam beta pun kehidupan. Ini bahaya sekali. Ini bukan contoh hidup yang bijaksana. Tapi hidup yang bijaksana ini mencakup rumah kita, gereja maupun pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Singkat cerita, saya cerita sedikit. Ini kesaksian yang luar biasa yang artinya perbuatan Tuhan yang benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami. Jadi waktu itu saya sudah pernah cerita Bapak Ibu, istri saya masih dalam keadaan cuti. Lalu ada gejolak di kantornya dan gejolak ini menyangkut nama baik keluarga kami. Saya sebenarnya, saya juga tersangkut di dalamnya, apalagi istri saya. 2 bulan sebelum cuti selesai tiba-tiba istri saya dipanggil ke kantor. Padahal masih cuti, cutinya 3-4 bulan. Dia bilang, ibu tuh ada bikin kasus ini dan begini dan harus dikeluarkan Bapak Ibu, istri saya. Karena bosnya dia, kepalanya dia itu cari gara-gara terus bagaimana dia cari cara untuk supaya istri saya ini bisa keluar dari kantor supaya dia bisa masukkan orangnya dia yang dia bawa dari sana. Lalu saya panggil istri saya, yuk kita berdoa yuk. Ya. Yang seperti ini tidak bisa kita hadapi sendiri. Dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita tidak bisa hadapi. Kita berdoa. Di kamar kami gandengan tangan dan kami mulai berdoa, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan perkara kami, biar Tuhan yang turun tangan. Kami berdoa terus, berdoa dan setelah itu bukan meredah Bapak Ibu, malah makin parah. Yang kemarin cuma dia, sekarang saya juga di dalamnya. Jadi ceritanya katanya saya bikin video yang fitnah dia bahwa dia selingkuh dan sebagainya. Saya bilang buat apa? Saya kurang kerjaan kah? Karena kami tinggal di daerah situ di Pasir Panjang Bapak Ibu. Jadi orangnya ini bawa selingkuhannya, lalu mereka belanja jalan-jalan. Kemudian mereka datang ke booth saya untuk beli es krim. Nah, posisi pulang mereka pergi, mereka gandengan tangan. Ada orang yang video berdirinya persis dari arah booth jualan saya. Lalu dia videonya itu bagaimana caranya bisa kedengaran suara saya dalam video ini. Ini kecanggihan AI Bapak Ibu. Halo, hati-hati hari-hari ini yang disebut dengan kecanggihan AI itu. Videonya posisinya persis di booth saya dan ada suara sayanya Bapak Ibu. Bisa bayangkan. Begitu nama saya disebut, saya langsung telepon dia, Pak, saya mau ketemu, saya mau ngobrol. Ini menyangkut nama baik keluarga saya, istri saya mau ketemu. Begitu ketemu dia, ngobrol kurang lebih 1 jam, dia tidak berani lihat saya, dia nunduk terus, dia cerita, dia nunduk terus. Saya bilang, ini orang penuh dengan kebohongan. Dia nggak berani lihat muka saya. Akhirnya singkat cerita, dia pergi. Dan saya pamit pulang, dan akhirnya, tahu nggak Bapak Ibu, akhirnya saya bilang istri saya, sudahlah, kalau memang Tuhan putuskan seperti ini ya sudah. Kalau kamu mau berhenti kerja ya sudahlah, berhenti sudah.
Saya juga sudah siap, kita sudah punya usaha yang bisa kita rintis bersama dan kita bisa punya pemasukan dari situ. Ternyata Bapak Ibu, besoknya tiba-tiba dia ditelepon dari kantor, bosnya HRD telepon. Ibu Ike tolong, kalau bisa besok Ibu Ike masuk kerja. Hah, ada apa? Jadi ceritanya orang yang mencoba fitnah dia, menjatuhkan dia itu dipecat dari pekerjaannya. Bapak Ibu. Bukan cuma dipecat, diusir. Hari itu juga harus keluar. Bapak Ibu, jadi hotel, di dapur, di restoran tidak ada yang mengelola dan istri saya harusnya cuti lagi masih beberapa bulan, tapi dia harus segera masuk kerja. Dan sampai hari ini kami melihat tangan Tuhan yang besar, begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, jadi orang yang bijaksana itu di dalam mana saja, baik di gereja, di pekerjaan, dan juga di masyarakat di mana kita hidup. Ya, jangan sampai iblis pakai kesempatan di tengah kita kecerobohan kita, ketidaksabaran kita, iblis mulai bekerja dan dia mulai menipu kita. Oh ini baik, ambil saja. Oh ini baik, lakukan saja. Tapi akhirnya kita kecolongan dan kita menjadi orang-orang yang tidak bijaksana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, poin pertama, bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana adalah awasi, perhatikan bagaimana kita hidup. Yang kedua, bagaimana supaya kita jadi orang yang bijaksana? Di situ dikatakan jangan bodoh, tapi harus arif dan bijaksana. Bodoh, ya, perhatikan baik-baik. Bodoh tidak lekas. Bodoh itu artinya tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak dapat mengerjakan sesuatu karena kurang pengetahuan, kurang akal, kurang cerdas, dan juga bisa berarti lamban dalam berpikir atau tidak bijaksana dan sering digunakan istilah merendahkan atau menghina. Kalau Bapak Ibu search di Google, ternyata pengertian dalam bahasa Inggrisnya lebih banyak sekali. Bodoh itu lebih banyak sekali pengertiannya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita jadi orang percaya, kita masa bodoh, ya. Dibilangin berulang-ulang. Bapak Ibu, kita sudah baca Alkitab, kita dengar khotbah setiap minggu, kita dengar sharing, mungkin video YouTube dan sebagainya, tapi kita tidak pernah mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang bodoh, Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat disayangkan sekali. Saya lihat di situ di Alkitab, siapa saja orang-orang bodoh? Yang pertama, mereka yang menolak teguran dan didikan. Halo? Ya, saya walaupun sebagai laki-laki ya, kita di sini banyak laki-laki. Siapa yang gengsi kalau ditegur istri? Halo, Bapak Ibu? Siapa yang merasa harga dirinya jatuh kalau ditegur sama istri atau ditegur perempuan? Kadang-kadang kita jadi laki-laki seperti itu. Udah lu istri diam saja, lu perempuan tahu apa, ini urusan laki-laki. Ya enggak, kadang-kadang kita berkata seperti itu. Tahukah kita bahwa orang-orang bodoh adalah mereka yang menolak didikan dan teguran. Amsal 15 ayat yang kelima. Barang siapa aku kasih, dia ku tegur. Kadang-kadang anak saya, tadi malam saya lagi di tempat kerja, udah jam 8:30, jam 9 tiba-tiba istri saya WA. Pulang dulu, ini Jose berulah. Jadi biasa masalah handphone lagi. Jadi Jose lagi berulah, tapi di dalam WA-nya istri saya bilang, saya sampai nangis loh. Kenapa nangis? Dia bilang, nggak tega marahin anak saya. Bapak Ibu, saya orang yang tegaan. Cara didikan saya beda. Saya nggak tahu di sini cara didikan Bapak Ibu sekalian parentingnya bagaimana, tapi saya harus keras buat anak saya. Buat anak saya harus mulai mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan pribadi dia, supaya dia bisa menghadapi dunia luar, supaya dia bisa menghadapi dunia yang sebenarnya hari-hari ini, Bapak Ibu. Hari-hari ini dunia itu penuh dengan pergesekan, dunia penuh dengan persaingan, dunia penuh dengan kalau lu nggak baik, lu nggak bisa selamat tinggal, Bapak Ibu. Ya, itu dunia hari-hari ini. Saya punya adik-adik yang artinya mereka sering sharing kepada saya, mereka sarjana, Bapak Ibu, lulusan sarjana. Terakhir ada satu saya tanya, kamu kerja gaji berapa? Sarjana gaji 800, Bapak Ibu. Ya.
Hari ini loh Bapak Ibu, saya dapati sarjana gaji 800, saya dalam hati 800 kamu makan apa bulanannya, kamu tinggalnya gimana, kamu beli ini gimana, gak bisa saya bilang dengan gaji seperti itu. Sedangkan kamu ini sarjana, kamu kuliah habiskan uang banyak untuk mencapai sarjana itu. Tapi itu realita kehidupan hari-hari ini Bapak Ibu. Yang kalah, yang tidak kuat bersaing selama tinggal. Hidup itu keras hari-hari ini. Jadi anak saya nggak bisa parenting dia dengan, oh jangan ya, minta maaf Bapak Ibu. Saya orang yang keras. Sampai-sampai istri saya bilang, saya nggak tega cara dilihat cara didik kamu. Saya bilang, Mih tenang Mih. Ya, satu kali pukulan, 2 kali pelukan. Itu cukup untuk mengobati dia. Ya, 1 kali teguran, 2 kali hadiah. Cukup untuk mengobati dia. Kalau nggak siapkan dia dari sekarang, suatu saat kalau tiba-tiba saya nggak ada, Bapak Ibu, ya kita nggak tahu umur kita, dia kuat nggak menghadapi kehidupan yang akan dia hadapi nanti setelah dia besar. Jadi, yuk jangan masa bodoh. Yang berikut, siapa orang-orang bodoh itu? Banyak bicara dan suka marah-marah. Coba lihat samping kiri kanannya, ya. Banyak omong lah, salah lah, masih marah-marah lah. Alkitab bilang ini orang bodoh loh Bapak Ibu. Ya, jadi coba evaluasi dalam kehidupan kita. Kita orang yang tipe orang yang bagaimana? Ya, kotong sudah dengar dulu. Alkitab banyak mendengar, sedikit bicara. Itu tanda orang berhikmat Bapak Ibu. Ya, marah-marah, salah omong lah, tapi masih marah-marah. Ya. Pengkhotbah 10 ayat 14, kemudian Amsal 15 ayat yang ke-8. Nah, siapa lagi mereka? Paling sering dan paling gampang tertipu. Wah, ayo coba ya. Suka karena tipu terus. Kadang-kadang kotong ini baik juga boleh. Ya, boleh kotong itu jadi baik. Tapi harus penuh hikmat juga, Bapak Ibu. Ya, istri saya itu sering marah kepada saya. Karena kami punya tetangga. Ya nggak apa-apa ini online nggak apa-apa. Ya. Tetangga kami itu sering datang senyum-senyum di muka rumah, Bapak Ibu sudah tahu toh. Dong kalau sudah datang ketuk pintu, senyum-senyum berarti mau pinjam uang. Jadi kadang-kadang, aduh, mau tega ju lihat dengar dia cerita dia butuh. Kadang-kadang bilang anaknya sakit, suaminya sakit. Seberapa kali ya, saya sudah nggak hitung lagi berapa kali dia pinjam. Tapi kadang-kadang saya memberi, ya, saya bilang nggak apa-apa, kasih saja, ya. Orang bilang ya 20-30 ribu tidak buat kita miskin, tapi kita kalau bisa memberi segitu, kita punya hati yang bisa memberi, amin, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang dia juga lebih berhikmat dari beta lah. Sekarang dia datang dan pinjam lah, dia bawa barang, Bapak Ibu, ya. Jadi sistemnya dia gade barang sekarang, jadi di rumah saya banyak barang gadean Bapak Ibu. Ya ada mixer, ada selimut, Bapak Ibu mau apa lagi? Ya banyak sekali di rumah sekarang, jadi dia pinjamnya seperti itu. Saya bilang gak apa-apa. Lama-lama saya sudah jadi rentenir di rumah nih. Ya, jadi Bapak Ibu siapakah mereka paling gampang kena tipu? Tapi saya gak bodoh loh ya Bapak Ibu. Sekarang saya pakai hikmat. Kalau dia gak bawa barang, saya bilang minta maaf, bayar dulu yang kemarin baru saya kasih. Nah, gitu. Jadi harus pakai hikmat. Cerita sedikit teman-teman, istri saya ini kan dulu suka basket. Dia bergaulnya dengan laki-laki semua waktu sekolah. Ya, dia senang basket. Nah orang kalau main basket itu kan pakai baju yang lengan buntung gini kan. Ya, nah kalau perempuan dan laki-laki main basket itu kan otomatis bersentuhan tubuh kan, pasti ada gesekan. Nah saya yang mengerti, saya bilang wah ini nggak bisa kayak gini nih. Tapi tidak mungkin saya larang dia main basket Bapak Ibu. Kalau stop main basket, aduh nanti saya orangnya jahat sekali ya. Nanti saya gimana gitu. Dibilang lu kok lu laki-laki larang-larang saya. Lu siapa emangnya? Tapi saya berdoa Tuhan tolong kasih saya hikmat. Saya berdoa bilang Tuhan. Karena saya ini kan sebenarnya pelatih futsal di Bandung Bapak Ibu. Di Bandung itu saya latih futsal untuk anak-anak eskul. Tapi karena Tuhan kasih hikmat bagaimana caranya supaya istri saya bisa berhenti main basket adalah saya juga ikut main basket. Begitu caranya. Jadi kemana dia main basket, saya ikut.
Kemana dia main basket, saya ikut. Jadi kalau teman-teman cowoknya, ada cowoknya, jaga jarak, gitu caranya. Jadi Tuhan kasih hikmat Bapak Ibu. Jadi ingat, berdoa, minta hikmat. Jangan gegabah, jangan bodoh, jangan serampangan, kata orang dunia hari-hari ini. Kadang-kadang pakai otoritas, stop, pokoknya nggak boleh. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa menyakiti orang lain. Amin. Mari kita minta hikmat, ya. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, yang ketiga, mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Nah, Amsal 10 ayat 14. Tadi saya bilang tadi, orang bodoh itu kadang-kadang ngomong dulu. Ya, yang penting dia itu orang lain sakit hati kok apa kok besok peduli, hati-hati. Lidah kita, lidahmu, mulutmu adalah harimaumu, hati-hati, ngomong tuh harus mikir. Kadang-kadang suami istri seperti itu Bapak Ibu. Ya, istri saya itu memang orangnya enggak terlalu banyak bicara, tapi kadang-kadang kalau sekali ngomong juga menusuk juga. Cuma kadang-kadang saya lebih banyak panggil dia untuk ngobrol berdua, begitu. Ya, jangan sampai saya lihat, ada orang yang beberapa kali saya ketemu, ada istri yang bentak suaminya di tempat umum. Waduh, ini bahaya sekali saya bilang. Ya, bagaimana tidak terjadi KDRT kalau istri punya sifat seperti ini, atau suami yang gampang naik tangan kepada seorang istri di tempat umum pun gampang sekali. Itu bahaya sekali Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jangan sampai ketong jadi orang-orang yang bodoh dengan perkataan kita, dengan pikiran kita, bahkan perbuatan kita bisa menyakiti orang lain. Ini poin yang kedua, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Masih ada 2 poin lagi. Yang ketiga, bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan jadi orang yang masa bodoh. Petrus bilang, 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan daging manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lihat ayat yang pertama dari pasal yang kelima. Itu Paulus kasih tahu kondisi realita kehidupan yang kita hadapi sekarang ini. Paulus kasih tahu kepada jemaat di Efesus bahwa ada banyak orang yang suka menyesatkan, ada banyak orang yang suka menggampangkan sesuatu, ada banyak orang yang hidup tidak dalam kekudusan, lalu mereka mengajak orang-orang yang lain hari-hari ini, Bapak Ibu. Wow, Kupang ini kumpul kebo paling tinggi loh. Ya, saya baca di survei, bahkan perselingkuhan juga paling tinggi di kota Kupang ini. Saya suka baca ada apa di Instagram itu, sebuah Instagram apa namanya saya lupa, kayak lambe turanya Indonesia lah. Dia suka ngupas perselingkuhan orang di Kupang sini. Bahkan dengan begitu vulgarnya dia ceritakan semua bagaimana orang berselingkuh di Instagram itu. Dan Kupang itu realita hari-hari ini Bapak Ibu. Orang gampang selingkuh, orang gampang bercerai, orang gampang kawin tanpa menikah. Dan itu sudah menjadi hal yang rumlah, itu sudah menjadi hal yang biasa, yang diterima oleh masyarakat luas hari-hari ini Bapak Ibu. Itu kondisinya. Sama persis apa yang dikatakan oleh Paulus. Makanya Paulus bilang, jadi anak-anak terang. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Orang hanya untuk gaya hidup saja. Sekarang ada sewa iPhone, ya. Jadi ada penyewaan iPhone menjelang hari raya tuh biasanya orang sewakan iPhone. Bahkan ada kasus sewa bawa lari, aduh banyak sekali. Hanya untuk apa? Untuk gaya hidup hari ini. Supaya kita diakui orang, supaya kita dilihat orang, supaya kita diterima orang. Kita rela melakukan apa saja. Yang penting saya diterima orang. Ini tindakan yang sangat tidak bijaksana. Jadi jangan sampai kita menuruti keinginan daging kita. Jadi keinginan daging itu jangan sampai mengalahkan keinginan roh. Gambaran kehidupan hari-hari ini Bapak Ibu, pesta pora, minum babuk dan sebagainya. Itulah gambaran dan realita kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Makanya Paulus bilang kalau kita mau jadi orang bijak, kita gunakan waktu dengan baik. Ya, jangan sampai waktu ada kita sia-siakan. Jangan sampai
waktu yang ada kita menjadi orang yang masa bodoh. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Gunakan setiap kesempatan untuk bertumbuh, melayani, dan memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kadang kotong lihat ya, bahkan kiri kanan, kemarin minggu lalu saya baru cerita di mimbar sini. Saya tinggal di lingkungan yang nggak tahu, di lingkungan Bapak Ibu, anak-anak muda yang setiap hari minum mabok, bahkan mereka bisa minum mabok tuh sampai 3 hari loh Bapak Ibu. Saya sampai pikir-pikir, wih kalian ini ginjal ini terbuat dari apa? Saya bilang, dari karet ban kok, dari apa? Bisa 3 hari mereka nggak tidur, mereka minum karaoke. Saya bilang, luar biasa. Kenapa orang baik itu cepat mati ya? Iya enggak? Kotong lihat tetangga kita, dia ini orang baik, kenapa kok dia cepat mati? Tapi orang yang tiap hari minum mabuk, tiap hari buat dosa, tapi kok dong umur panjang sekali, enak banget ya. Jadi hidup seperti itu. Tapi kita tahu bahwa tindakan kehidupan kita, kalau kita menjadi orang yang bijaksana, mari kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita diciptakan bukan untuk melakukan dosa, untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita menggunakan waktu yang baik. Istilah waktu dalam bahasa Yunani itu artinya kairos. Itu artinya momen atau kesempatan berharga yang tidak bisa kita raih kembali. Karena itu gunakan kesempatan untuk kita bertumbuh, melayani dan memuliakan nama Tuhan. Yang berikut, tindakan yang berikut supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, tadi yang saya bilang tadi, kehendak Tuhan itu ada di ayat yang pertama tadi dari pasal yang kelima. Bapak Ibu, boleh kita buka, lihat di situ. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan sebut saja pun jangan ada di antara kamu. Bagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang kudus. Ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bapak Ibu, saya menemukan apa saja kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat sama-sama. Di situ dikatakan Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang hidup bijaksana, mencari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Lihat poin yang terakhir itu Bapak Ibu, apa saja kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena Paulus tahu bahwa kotong akan menghadapi masalah dalam kotong kehidupan. Amin Bapak Ibu. Kotong akan menghadapi tantangan, kotong akan menghadapi duka cita, kotong akan menghadapi ini dan itu. Makanya dia bilang bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bapak Ibu, ini adalah respon Bapak Ibu. Sakit boleh ya. Tapi kalau respon kita mulai merenung, aduh kayaknya saya nasibnya seperti ini, aduh kayaknya kita jadi orang yang terkutuk Bapak Ibu, maka jadilah apa yang menjadi perkataan kita. Tapi kalau respon kita Bapak Ibu sesuai dengan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Alkitab berkata kehendaknya adalah supaya kita selalu bersuka cita. Bapak Ibu siap hadapi 2026 ini, amin. Ada banyak tantangan. Ada banyak hal yang akan kita hadapi di 2026 ini. Tapi kehendak Tuhan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita, berdoa dan bersyukur. Saya karena hari ini kalau berdoa sebelum kami tidur, saya sudah mulai berubah doa saya Bapak Ibu. Ada istri dan anak saya ajari kita gak usah meminta lagi.
Kita nggak usah Tuhan, sebelum kita duduk dan berdoa, Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Amin, Bapak Ibu. Hari-hari ini doa kami adalah bersyukur. Jadi begitu kami duduk sebelum kami tidur, saya mulai ajari anak saya berdoa bersyukur. Bersyukur untuk Jose bisa sekolah, bersyukur untuk mami bisa kerja, bersyukur untuk papi yang bisa punya usaha. Pokoknya bersyukur, 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 dan bersyukur. Itu yang saya ucapkan ketika kami berdoa hari-hari ini. Karena saya pikir, aduh minta lagi ya. Kadang-kadang kotong mau doa makan, minta lah ya kan. Mari kita berdoa, Tuhan berkati. Tuhan suka kasih berkat, tuh saya minta berkat lah. Bersyukur sudah, Tuhan bersyukur untuk makanan ini. Tuhan bersyukur untuk waktu ini. Tuhan bersyukur untuk keluarga saya. Tuhan bersyukur untuk pekerjaan saya. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian next saja, apalagi kehendak Tuhan. Di situ dikatakan Yohanes 6 ayat 40, setiap orang yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kehendak Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, supaya kita hidup kudus dan menjauhi percabulan. Ini adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu bisa catat baik-baik, pulang, aduh kira-kira apa ya kehendak Tuhan dalam kita hidup ya. Memang ya, memang saya sudah pelayanan dulu. Saya ingat waktu saya masih di Kelapa Gading, masih ada waktu ya Bapak Ibu beberapa menit. Dulu saya punya karunia bisa melihat Bapak Ibu ya. Waktu dulu saya pelayanan di Kelapa Gading, saya punya karunia melihat. Jadi kalau saya berdoa untuk orang, saya bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan akhirnya awalnya saya senang. Tuhan terima kasih saya punya karunia bisa melihat. Tapi ada suatu ketika ada seorang ibu yang saya doakan dia. Mereka ini sudah ngontrak di Kelapa Gading itu di Jakarta itu sekitar 20 tahun mereka ngontrak rumah. Lalu dalam sebuah momen doa puasa saya doakan kepada Cici ini, saya bilang saya berdoa dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 minggu Cici akan punya rumah, saya bilang. Ya, itu dalam yang saya lihat dalam doa saya. Karena waktu itu saya lihat suaminya Cici itu bawa truk penuh dengan barang-barang dan mau pindah. Lalu saya ketemu dia di jalan dan saya tanya mau pindah ke mana? Pindah ke rumah kami sendiri. Lalu ketika saya cerita ini kepada dia, dia senang sekali. Dan Bapak Ibu ini kejadian Bapak Ibu. Itu menjadi sesuatu yang nyata. Dan benar sebulan kemudian mereka punya rumah sendiri. Lalu waktu dia tahu ini terjadi, dia cerita ke banyak orang. Dia cerita. Setelah dia sudah cerita, semua orang datang pengen didoakan. Saya mau dong didoakan, saya mau dong didoakan. Saya bilang Tuhan, kayaknya selama-lama saya bisa salah gunakan karunia saya. Akhirnya lama-lama saya jadi dukun sudah. Ya. Jadi saya doakan orang, nanti saya tahu lu nanti jadi ini, lu begini. Dan akhirnya karena kurang banyak yang tidak kasih support saya waktu itu. Karena saya juga baru bertobat, baru pelayanan 1-2 tahun. Dan akhirnya Tuhan saya nggak mau, saya nggak mau ini karunia, saya nggak mau. Akhirnya benar, jarang saya pakai, jarang saya didoakan lagi dan karunia itu hilang dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah selama saya pelayanan, saya nggak pernah ngomong 4 mata dengan Tuhan. Saya berani ngomong gini karena memang saya hamba Tuhan, saya jujur gitu. Waktu dalam doa ada banyak orang bisa dengan gampang, ya saya dengar suara Tuhan. Oh Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu. Saya belum pernah dan saya memang rindu. Cara pribadi saya rindu ya. Pertama ada Pak Beni di sini yang sudah lama pelayanan juga. Saya rindu juga seperti itu. Tapi kadang Tuhan gak ngomong secara langsung kepada kita untuk kita mengerti kehendaknya. Amin Bapak Ibu. Mungkin Tuhan bisa pakai orang lain. Gak jauh-jauh mungkin Tuhan bisa pakai istri kita, anak kita atau keluarga kita. Tuhan bisa pakai mereka untuk tahu supaya kita tahu kehendak Tuhan itu apa. Dulu waktu saya mau tahu karunia saya ini sebenarnya apa. Jadi gembala kok, jadi pendeta kok, jadi penginjil kok, jadi guru waktu itu. Jadi sudah semester 6 kami harus menentukan jurusan. Lalu pendeta saya bilang, Pak, aduh saya berdoa, saya gak pernah dengar suara Tuhan nih karena apakah saya harus pulang Kupang sudah karena saya gagal? Dibilang tenang Chris, ya
Nggak selamanya Tuhan bicara audible kepada kita. Tuhan bisa pakai orang lain. Coba lu tanya kepada lu teman. Menurut lu beta ini orangnya bagaimana? Ya, apakah beta cocok bicara seperti ini? Apakah beta menyanyi? Lu jangan menyanyi, lu suara falas, lu ngomong seorang suka dengar. Jadi waktu itu saya niat jadi WL batal gitu, karena memang nggak bisa. Jadi akhirnya saya bicara dengan orang lain, bicara dengan kakak rohani saya, dengan bapak rohani saya. Dibilang, Kris, kayaknya kalau kamu ngomong tuh orang lain dengar enak sekali gitu. Ya, bahkan kalau kamu ngomong, kamu suka lihat mata orang, kamu tatap, kamu cocok jadi pengajar. Dan di saat itu saya mulai berdoa, Tuhan, teguhkanlah karunia pengajaran itu dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa terus, dan akhirnya saya bilang, oke, Tuhan, saya mau melayani Engkau sebagai seorang pengajar. Dan sampai hari ini, kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk mengajar Bapak Ibu di tempat ini, semua karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, cari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, temukan bahwa Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Terakhir, satu poin yang terakhir. Poin yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana? Mari kita menyerahkan kehidupan kita supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena mana hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Tuh awal-awalnya saya juga bertanya, apakah burung merpati iko beta terus di bebung kepala, beta pi mana-mana, atau ada malaikat yang jaga beta terus atau karena ada awan putih yang menutupi beta, nanti kalau beta mau pi di bar, stop jangan pi situ atau karena definisi bagaimana kita hidup di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, saya ingat benar, bahkan mungkin sampai mati pun saya ingat perkataan daripada Bapak rohani saya. Tubuh, jiwa, tubuh, jiwa, roh. Ya, tubuh itu dilambangkan oleh perut biasanya. Lapar, pokoknya semua keinginan ada di sini. Itu tubuh kita. Lalu jiwa, kita berpikir, ya, kita merasakan berarti butuh hiburan, butuh ketenangan, dan butuh sebagainya, semua ada di sini, Bapak Ibu. Tapi yang ketiga itu ada di sini, di mana Roh Kudus bertahta di hati kita. Jadi kalau perut lapar, ini saya kasih definisi yang sederhana saja. Perut lapar, lalu dia bilang apa? Cari makan dan makan, cari makan. Begitu kita datang, kita lihat ada makanan di meja. Lalu jiwa bilang, ayo ambil dan makan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak langsung seperti itu. Pasti ada di hati yang bilang, tanya dulu, itu siapa punya? Ya enggak sih? Sebelum kotong marah-marah, sebelum kotong naik tangan di istri, sebelum kotong naik tangan di orang lain, sebelum kotong bertindak bodoh yang bisa mencelakai kehidupan kita, jangan lupa kata hati kita. Pasti dia akan ngomong, itu salah, itu jangan, itu sudah boleh begitu, aduh stop. Ya, saya ingat waktu itu lagi naik motor Bapak Ibu, ya. Naik motor lagi santai-santai, tiba-tiba ada orang yang motong di depan. Ya, dia motongnya sampai saya hampir jatuh, lalu saya kejar dia, benar-benar saya marah waktu itu. Saya kejar dia, saya lihat badan agak kicik, saya lebih kicik dari kiri-kiri dari oktol, saya bilang, ini kalau lebih falungku sekali dipatah ini, leher patah ini. Dalam hati saya sudah ngomong gitu. Kalau begitu saya parkir motor, saya lihat langsung hati kecil bilang, Kris, begitu lu pukul dia teriak, orang datang semua dan dong akan kasih mati lu di jalan ini hari juga. Ingat lu ada istri, ada anak di rumah yang tunggu. Jadi tangan sudah matar Bapak Ibu, beta ingat tangan sudah matar, keringat dingin turun. Kalau beta langsung sekali habok di apa namanya di sini saya sudah selesai, dia jatuh dan bangun leh. Tapi Roh Kudus bilang, ingat, begitu lu pukul dia teriak, banyak orang datang dan akan keroyok lu, dong bakar lu istri anak di rumah jadi apa sudah. Begitu selesai Bapak Ibu memang kerasa kayak namanya laki-laki tuh, iya gak sih? Kotong laki-laki tuh kalau sudah terpuaskan kotong pun kemarahan tuh kayaknya ada yang kurang. Tapi begitu hati kecil saya ngomong, begitu saya langsung lega, Tuhan terima kasih.
Benar, saya naik di motor, tutup helm, menangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam sekian detik Roh Kudus sudah menyelamatkan saya, Bapak Ibu. Kadang-kadang tawaran dunia tuh menutupi ketumpu mata, ya nggak sih? Ya, ambil sudah, kok itu uang gampang tuh, lu juga ada butuh tuh, di rumah sana ada beras tuh, beli supaya ambil supaya makan enak dulu istri anak. Itu iblis tutup ketumpu pikiran, tutup ketumpu mata hati, akhirnya ketumpu korupsi, akhirnya ketumpu pencuri dan sebagainya. Bapak Ibu, tindakan itu menjadikan ketumpu bukan orang-orang yang bijaksana. Ya, jangan sampai ketumpu mabuk oleh anggur, oleh hawa nafsu, tapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu kehidupan hari-hari ini Bapak Ibu. Kotong lebih memuaskan ketumpung keinginan, kotong lebih memuaskan ketumpung hawa nafsu, karena ketumpung hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu simpel saja Bapak Ibu. Ya, coba lihat ini baik kosonde, bermanfaat kosonde. Pertimbangannya seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira kalau beta paksa menikah dengan dia, jadi ini cerita terakhir ya. Waktu itu saya putuskan untuk menikah. Akhirnya benar-benar saya bilang dia orang Chinese, saya orang pribumi. Ini kata duniawi saya. Yang harus saya siapkan waktu itu secara mental adalah siap dihina, Bapak Ibu. Ya, karena mereka semua orang Chinese keluarganya. Istri saya bilang, lu siap, lu mau, ya. Kalau diundang di kumpul keluarga, sana ada orang yang omong dulu mungkin, sana ada yang peduli dulu, karena dong kan punya dunia sendiri. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, beta siap, ya, beta siap Tuhan, beta siap terima apapun resikonya. Itu sepertimbangan beta matang-matang waktu beta mau terima dia sebagai istri. Karena pasti waktu itu ingat bawa CI dari Kupang saja. Kakaknya bilang taruh di lantai dulu, kau langkah dulu, jangan sampai ada apa namanya, ada fufu di dalam begitu ya kan. Tapi bilang Tuhan kuatkan hati saya. Orang Kupang tuh lu hina dia pakai itu hinaan untuk dia bangkit. Nah, saya bilang seperti itu. Jangan hina orang Kupang. Ya, jadi kadang-kadang berat, sangat berat. Tapi saya bilang saya siap karena pertimbangan saya. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang memampukan saya. Doa saya Bapak Ibu, mari kita jadi orang-orang yang bijaksana. Saya undang pemain musik. Kau jadi orang-orang yang tidak gampang dibutakan oleh ilah zaman ini. Jangan jadi orang yang gampang mengikuti keinginan daging kita, memuaskan hawa nafsu kita, supaya kita memperoleh apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita melangkah hari-hari ini memasuki tahun 2026 dengan penuh bijaksana. Perhatikan bagaimana kita hidup, perhatikan bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Roh Kudus itu ada dan dia selalu mengingatkan kita. Walaupun kadang-kadang kotong jadi orang yang mengeraskan hati kita. Bapak Ibu, lembutkan hatimu, biar kamu dipimpin, biar kita dipimpin oleh Roh Kudus kepada apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sedang kita semua bangkit berdiri.